Apakah aku sedang membangun hidupku di atas dasar yang kokoh? Selamat pagi saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kita pagi ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Sangat mudah untuk berbicara secara romantis kepada Tuhan dan memanggilnya Tuhan, Tuhan di saat hidup tenang. Namun, akankah kita tetap menghargai nama dan kehadirannya ketika hidup menjadi sulit? Pandemi adalah badai paling menakutkan yang pernah kami alami sebagai keluarga. Pada pagi hari tanggal 21 Maret tahun 2021, saya kehilangan istri saya, Mayen, karena COVID, dan pada malam hari yang sama, kami kehilangan saudara laki-lakinya karena penyakit lain. Setelah itu, saya pun tertular virus tersebut, disusul oleh kedua anak saya, satu persatu. Saya juga menyaksikan saudara-saudari saya sendiri memohon ruang di rumah sakit tempat saya bertugas. Semua ini terjadi saat vaksin belum tersedia, dan belum ada yang tahu kapan dan bagaimana pandemi akan berakhir. Sangat mengerikan melihat begitu banyak orang di seluruh dunia meninggal tanpa daya. Pertanyaan pertama yang muncul di hati saya adalah persis seperti yang disebutkan dalam Injil hari ini. Mengapa ini terjadi pada kami? Bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan, bahkan melakukan mukjizat dalam nama-Mu? Pertanyaan lainnya adalah, mengapa aku Tuhan? Atau mengapa Mayen Tuhan? Namun, saya tahu bahwa saya harus membedakan antara bertanya kepada Tuhan mengapa dan mempertanyakan Tuhan mengapa. Saya tidak berani mempertanyakan rencana Tuhan. Karena di masa-masa baik sebelumnya, kami menerima berkat demi berkat. Dan kami tidak pernah bertanya, mengapa aku Tuhan? Maka, dengan rendah hati saya hanya memilih untuk bertanya, bukan mempertanyakannya, dan saya menanti dengan sabar jawabannya. Benar saja, Tuhan menjawab setelah beberapa minggu. Tuhan berkata dengan lembut, Dia telah menjalani hidupnya dengan manis bagiku. Segera yang terlintas di benak saya adalah kehidupan kami dalam CSC. Kehidupan dor yang kami coba jalani dengan setia. Misa harian tempat kami menjumpai Tuhan. Ratusan perjalanan misi yang kami lakukan. Relasi yang kami bangun dengan sesama. Dan begitu banyak lagi hal yang kami lakukan sebagai bagian dari perjanjian kami. Tuhan menghibur saya dalam hal ini dan meneguhkan bahwa hidup kami di CSC telah dibangun dengan manis, namun kokoh di atas batu dalam keseharian, bukan hanya di hari Minggu. Jawaban kedua yang saya terima adalah, aku memanggilnya di waktu terbaiknya. Ini sangat menyentuh hati saya. Tuhan bisa saja memanggilnya lebih awal atau lebih lambat. Namun Dia memilih mengambilnya di saat puncaknya. Pesan ini sungguh menguatkan saya. Jawaban ketiga adalah tentang kesetiaan Tuhan atas kesetiaan kami. Tuhan menepati janjinya untuk mencukupi dengan murah hati, seperti yang dijanjikan dalam Injil. Pandemi hanyalah satu badai, dan mungkin masih banyak lagi yang akan datang hingga akhir hidup kita. Menjadi orang Kristen tidak berarti kita bebas dari badai. Perhatikan bahwa baik rumah yang dibangun di atas pasir maupun di atas batu sama-sama diterpa badai. Tapi orang bijak mendengarkan ajaran Yesus dan melakukannya. Sementara orang bodoh hanya mendengar tanpa bertindak.
badai akan terus datang. Sakit penyakit, masalah keuangan, persoalan relasi, pencobaan, dan godaan. Cuaca cerah yang menipu lewat kesuksesan duniawi dan kesenangan sesaat. Jika hidup kita dibangun di atas pasir yang mudah bergeser, kita akan roboh. Kristus adalah batu karang kita yang meneguhkan kita di setiap badai. Hidup sesuai kehendak Bapa, bahkan di tengah badai. Itulah yang penting, bahkan di saat-saat tenang, ketika badai belum tampak atau tak ada yang memperhatikan. Iman bukan soal kata-kata tetapi tindakan. Mengucapkan Tuhan seharusnya mencerminkan bahwa kehendaknya sungguh terjadi dalam hidup kita. Tetapi, mengapa Yesus mengatakan kepada mereka yang bernubuat dan melakukan mukjizat, "Aku tidak mengenal kamu, nyenyahlah dari hadapanku." Apa yang jahat? Karena mereka melakukan karya besar tanpa ketaatan, tanpa kerendahan hati, dan tanpa kasih. Maka, bagi Tuhan, semua itu hampa hanya demi kemuliaan mereka sendiri. Mengucapkan Tuhan bukan hanya soal kata-kata, tetapi ajakan untuk menaati kehendaknya dengan kokoh dalam KNESTUS. Badai akan terus datang, syukurlah. Kadang kita bisa memprediksi kapan dan bagaimana datangnya. Marilah kita menjadi bijak mengetahui kapan, bagaimana, dan kepada siapa kita harus mengandalkan hidup kita, selagi air masih tenang. Kita semua akan diterpa, tapi yang penting adalah bahwa entah dalam tenang atau badai, sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, kita tetap bisa memuji Dia. Itulah makna sebenarnya dari Tuhan, untuk berlabuh padanya, di jalannya, pada tujuannya, dan waktunya. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan, begitu banyak badai telah kami alami dalam hidup, beberapa menghantam kami langsung, sementara yang lain melukai orang-orang terdekat kami. Pastilah ada maksud di balik semuanya, maka aku percaya bahwa semua ini Kau izinkan untuk menjauhkan kami dari dunia dan mendekatkan kami pada kebijaksanaan firman-Mu. Bimbinglah kami, beri kami keberanian untuk terus melangkah, dan ajarilah kami untuk percaya pada damai sejahtera-Mu saat kami menanti. Angin bisa begitu kencang dan membuat kapal kami seakan tenggelam. Jadilah perlindungan dan kekuatan kami di tengahnya. Dan saat aku takut, ucapkan damai bagi jiwaku. Aku percaya Engkau bersamaku. Dengan tongkat dan gadamu, hiburlah aku, dan tolong aku bangkit sebagai pribadi yang lebih bijak dan kudus, memuji-Mu dalam segala keadaan. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.